Keluarin terus. Baru nggak gunanya. Baru minum air putih doang. Keluarin. Kamu jadi gini. Terus keluarin. Baru minum air putih doang ya. Air Allah, air bibir. Air Allah, ilmu Allah ya. Biar Allah buktikan. Kalau memang ada guna-guna teluk, keluar. Allah keluarkan dengan kehebatan ayat Allah. Lagi terus. Allah. Bagus. Banyak ini. Udah lama ini bulan ini. Wah. Kamu ini nyetrum, hah? Nyetrum. Jadi cuma plastik sih. Kalau nyetrum ke anak. Kalau pegang aja, kalau ini keluarin ya, jangan nggak keluar. Kalau guna-guna itu bisa nyetrum ke anak, bisa ke anak, ke suami, ke istri, dan lain-lain itu bisa aja. Karena gangguan jinnya kuat, gangguan gaib setannya, guna-guna telur santetnya kuat. Gak apa kalau kamu mau muntahin lepas. Mama lepas gak apa-apa. Buka aja itu. Kalau masih enak ya. Terus Mel, kalau masih ini keluarin. Sama dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Hasbunallah. Allah. 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 Terus Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, ila falah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal Alamin, Qayyum ya Rizqu ya Syed. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal Kuatkan. Ya Allah ya Jabbar ya Qahir ya Qahir. Ya Allah ya Jabbar ya Qahir. Allah SWT. Allah SWT. Ya Allah ya Rahman bekam rahmatmu ya Allah terhidai musyafa dan musyafa para nabi para mayat para wali istilah badan guru ya Allah kebutuhan ya Allah Allah asma Allah buarkan ya maulana ya Allah ya sami doa Fadal birahmatika ya Allah Allah Allah. Ini minumnya biar bibitnya. Lagi, bismillah. Dah cukup minum. Yang diceritain kamu itu tuh. Benar-benar ada gangguan, ada keluh. Jadi ceritanya gimana ceritanya? Kan kamu naik motor nih. Motor nih. Dua. Kamu nggak apa-apa? Mas ya? Macet doang tuh. Iya. Oh. Memang sasarannya kamu. Tuh ceritanya gimana? Iya, tiba-tiba kita tahu. Wah, langsung begitu gagal. Kita tahu dia mau kesini kan kita bisa ngindar, Bang Haji. Atau dia juga nggak sadar. Saya juga ini kalau ditanya gimana ceritanya? Padahal kamu lagi jalan biasa ya? Nggak ngebut ya nggak? Orang kita pasti tabrak sama dia nggak jatuh motor, pasti di atas motor. Ini juga sama masih begini. Dianya yang jatuh yang nabrak. Terus? Gelingan. Terus? Nah, ini masih turun tuh dari motor diri, takutnya dia kabur kan, nggak taunya kan enggak tuh ada yang nangkepin. Kamu pasti tabrak itu, terus kaki kamu ini? Nggak sadar. Belum tahu tuh. Belum tahu. Tapi motor nggak jatuh ya? Enggak. Ayo tabrak. Sama dia bisa aja tuh kan kena tabrakan motor dia ya. Oke, terus turun. Gitu. Cuman motor hancur sebelah kanan. Sebelah kanan doang. Karena kan diantemnya dari kanan sini gitu. Iya. Udah tuh dia mau tahu. Jadi dari sini diantem ya gini. Itu cepet banget Bang Haji. Kita nggak tahu gitu, nggak tahu ada kejadian begitu. Beneran deh, dia juga bingung. Saya juga, Meli juga bingung gitu. Sebenarnya kalau ditanya sama orang gimana sih ceritanya, kita juga bingung gitu. Kita tahu ketika itu langsung berak gitu. Cepet banget waktunya. Terus langsung ini kena retak kata dokter, ronsen retak. Dijahit dulu, dijahit gitu, dijahit. Lalu udah 2 minggu kagak sembuh bengkaknya, gitu. Terus kelajinain tuh, yang ngasih pete, ngasih tahu, ini mah retak katanya gitu. Ada hasil ronsen retak? Ada, jangan kasih tahu begitu. Mesti di ronsen juga biar tahu. Tadinya, ya. Kalau pas rumah sakit tuh, rumah sakit ke klinik, habis rumah sakit terus swab apa? Iya. Jadi ribet, kita udah darah kemana-mana kan nggak sadar gitu. Terus yang kamu cerita yang nabrak itu gimana? Iya deh, pas gitu dia non muslim. Non muslim, jadi dia sekolahnya kuliah filsafat gitu, sekolah filsafat, jadi buat ngebantu jamaah buat bantu doa gitu, pelayan masyarakat buat bantu doa. Dia telepon kamu atau ngasih duitnya? Ngasih duit, datang ke klinik kan Meli lagi kontrol tuh, dia bayar buat motor, pergantian motor 1,5 juta. Ibu ini saya kasih uang gitu. Karena ada adek ngomongnya dia kagak enak, ibu nanti saya pengen ngomong saya telepon ya. Mungkin ada adek Meli kali sini kita kan kagak enak. Gitu, udah terus telepon ya.
Iya makasih nih udah beres urusan motor. Ibu maaf saya mau nanya gitu. Ibu punya musuh nggak sebenarnya? Kan Meli kaget punya musuh. Emang kenapa? Jujur ya Bu, dari kemarin Dia nanya gitu jadi ngomong. kayak spiritual ya. Tuh. Jujur ya Bu, saya sebenarnya dari kemarin ngomong cuma saya nggak enak. Kalau ini kan hal pribadi, saya nggak tahu ibu, saya nggak kenal ibu, makanya saya tanya gitu. Ibu punya musuh nggak emang kenapa? Pas habis nabrak ibu, saya malamnya ada diinjek-injek Bu. Gitu pakai makhluk yang gede gitu, leher saya gitu habis deh Maksudnya saya. kayak hitam besar atau bagaimana? Iya hitam besar gitu. Jadi badan dia Ya sakit. kalau abang bilang itu jin fasik lah, jin yang nggak baik lah, terus dibilang diinjak loh. Iya, kenapa nggak lu tabrak sampai mati aja tuh perempuan? Kenapa lu cuma cacatin doang kakinya gitu? Makanya dia nanyain ibu dong. Ya Meli kan nggak berani jujur sama dia, makanya karena kita nggak kenal sama dia Jangan, kan. Iya, ngomong. Mas Meli bilang nggak apa-apa Mas, insya Allah mudah-mudahan saya mah udah istilahnya percaya saya masih dilindungi sama Allah, Iya. kayak gitu aja. Istilahnya mudah-mudahan aja saya mah nggak apa-apa, orang nggak ada terjadi apa-apa. Oh iya Bu, ya udah nggak apa-apa Bu, yang penting Ibu itu sehat ya Bu, cepat sembuh. Saya juga bantu Ibu doa sama jemaat saya, doain buat Ibu juga. Tiap hari nanya Ibu gimana kabar, kok emang dia niatnya, kecuali kalau dia niatnya kagak ganti, baru dia ngomong begitu, gitu. Dia lihat baik kok bagus, tanggung Iya, jawab. tanggung jawab. Cuman Kecuali yang- kalau dia kagak tanggung jawab terus tiba-tiba dia ngada-ngada begitu, nah baru banget Kita nggak gitu. percaya. Iya, nah dia tanggung jawab gitu. Motor juga dipakai sama dia dengan baik gitu. Ke bengkel juga udah selesai gitu. Tiba-tiba ada omongan gitu kan kita nggak kenal dia, kok dia bisa tahu gitu gitu. Ya, ini ada jadi, air solawatnya sama air bibit, air puasa abang. Jadi kalau abang ambil kesimpulannya bahwa kejadian ini memang ada campur tangan teluh santet dengan menggunakan jin, memerintahkan jin gitu loh mas. Ya, itu memang ada ilmu itu, memang ada ilmu itu ada. Jadi guna-guna teluh itu bukan hanya tanam barang, bukan hanya di tiup ini kirim gitu ya, bukan hanya voodoo pakai boneka, bukan. Karena pakai voodoo boneka itu masih tingkat rendah kalau dulu. Karena abang belajar teluh santet, belajar kan abang. Lalu dia nih termasuk kuat gitu ya, mengirim satu jin. Ini lama Bang Ji ya? Kalau dilihat ke badan sih ya, ya lama sebelumnya. Cuman baru ini sekarang diantem ngempan, dan pakai ini ngempan, dan pakai ini ngempan, dan pakai ini ngempan. Ya kita nggak mau suzon ya, kita nggak mau suzon. Tapi seorang yang non muslim terus didatangin sama gaib sama jin, diinjak-injak begitu, dia bukan ngomong bohong. Yang bukan seagama Yang kita. ya, dan kita nggak kenal gitu. Iya. Nah, gitu. Nah, sampai dia mengaku seperti itu. Dan kenyataannya sekarang omongan dia itu kita gampang. Kita gabungkan dengan kenyataan sekarang. Kamu minum air putih doang, yang abang bacakan ayat Allah, asma Allah. Kalau pengen bukti apakah ada guna-guna atau tidak di badan kamu, ya untungnya kamu kemari tadi. Tadi mau dikirim aja kan air obatnya. Tapi kamu kemari ya udah, itu atas petunjuk Allah. Sudah kamu kemari. Makanya dibuktikan langsung sama Allah. Ya Marcel ya, abang demi Allah tidak ada ini air. Oh pakai bahan kimia, pakai begini, pakai ini, nggak ada. Demi Allah nggak ada ini. Karena kita bisa pengobatan jarak jauh pun bisa. Istilahnya itu muntah. Ada bukti-bukti semua, murid-murid abang yang belajar VIP itu semua ada buktinya semua. Jadi pokoknya kita tidak pakai sulap, pakai trik, pakai sihir, hipnotis nggak ada. Demi Allah nggak ada. Ini maghrib nih ya. Lalu jadi seperti itu. Kita gabungkan dengan cerita penabrak tadi, orang tadi itu, ya kita gabungkan dengan sekarang, itulah nyatanya. Ya, tadi kalau nggak di sini mungkin karena masih abang jaga nih si Marcel, kalau nggak nyetrum tuh sana, nyetrum. Oh, bisa kayak gitu ya? Bisa banget. Abang pernah ngobatin yang bapaknya itu Anak Meli sama yang anak perempuan berantem mulu Bang Haji. ini panas, hawanya panas di rumah. Hawanya kalau sama ini mah kemana-mana. Karena kan gini, sama ini. karena kan jin itu bisa merusak ke fisik,
ke usaha atau ke rumah tangga, ke fisik, ke badan, jadi sakit, jadi ini, ke rumah tangga atau ke jodoh, susah jodoh, rumah tangga ribut aja, usaha jadi hancur atau susah nyari usaha apa gitu, itu bisa banget gitu ya, karena memang jin itu, setan itu udah bersumpah kepada Allah sampai akhir kiamat pun, sampai kapanpun akan menghancurkan hambanya Allah gitu, yang beriman gitu loh. Ya untung kamu masih sering baca Quran, sering zikir, ini ya. Kalau enggak ya Allah alam bisawab deh. Ya, tapi semuanya itu ya takdirnya Allah. Tapi nasib dan takdir kan beda. Iya, ini Meli pernah nih. Ada yang apa ya, ke THT. Ke THT berapa kali ya? Pertama sekali. Kok ini ada yang apa? Nyangkut gitu di sini nih. Kalau emang tulang dimuntahin juga kan keluar. Udah minum air jeruk katanya biar keluar, udah minum katanya kasih madu gurah, udah pakai madu gurah. Terus yang nanya sama Bang Haji, ada orang yang buat gurah gak? Nah itu tuh kayak yang nyangkut gitu tuh, gitu. Udah gitu, tapi kagak keluar, muntah, tapi kok masih terus tiba-tiba kuping budak sebelah. Udah THT tuh, coba ke THT, di THT, kok ini ada apa ya, kata THT kan ada kamera di dalam mekan dokter tuh, disodot keluar batu, kan bingung, kuping memang kita ngapain di dalam kuping ada batu? Kiriman batu ya, berarti kayak kemarin ada orang ibu-ibu, anaknya WhatsApp abang. Itu ada ronsenan dokter dan ada surat dari dokter juga. Ada lengkap semua dikirim ke abang WhatsApp. Di dadanya ibunya itu ada jarum 2. Dan abang datengin ke Sunter gitu. Itu malam juga dia minta tolong nangis anaknya. Ya terpaksa abang sana deh. Karena ini santet yang masih ada yang seperti itu gitu loh, yang masuk ke badan. Gitu, ya kan? Jarum masuk ke badan. Nah itu ya subhanallah udah sembuh. Ya, jadi masuk secara gaib, keluar pun secara gaib bisa, gitu. Atau bisa nongol bisa. Gitu. Abang pernah dulu ngobatin tukang batu, itu di ronsennya itu ada kepala anjing, kayak kepala anjing itu timah kayak kepala anjing di ronsen. Tapi zaman 2004 dulu kan abang masih pemburu hantu, jadi dia mau rumah sakit kan belum ada BPJS, jadi dia minta tolong ke rumah lah. Akhirnya Bang Rukia besoknya dia bawa air keluar, ini Bang Haji keluar, ini bawa, ada di situ bukti, mana sih ambil sini, cuman ronsenannya abang mesti cari, yang pala anjing itu yang timah, ini bawa di leher ini, leher ibu ini ada seperti pancingan, ya udah berobat ke dokter kemana nggak sembuh. Tapi akhirnya gimana? Disyariatin gimana? Ditajutin aja, doa aja. Akhirnya keluar. Berserah diri aja. Itu gimana? Langsung puyeng keluar sendiri. Istilahnya kalau yang itu batu ya? Istilahnya ya Pak, emang itu penyakit dari dalam diri saya, ya minta disembuhin. Kalau bukan penyakit dari kiriman, ya saya minta ditunjukin gitu. Nah memang gitu aja. Nah ini batu, ini timah. Ada di itunya? Di dalam perut. Ini demi Allah, demi Rasulullah. 2004, 2005 ada. Abang mesti cari waktu pindah rumah ya. Itu apa ronsenannya. Jadi kalau kita samain ke ronsenan ini sama. Oh ngebelur gitu? Sama. Warnanya? Kan ronsenan tuh. Ada putih dong kalau ronsenan tuh. Kalau ada jarum, ada benda, ketahuan. Jelas banget. Nah kita samain begini sama ini. Sama timah ini. Kalau dokternya ada benda di dalam perut yang harus dikeluarkan, ada nggak, dia bilang timah, nggak ada satu benda keras itu. Bilangnya benda gitu harus dikeluarkan ya, seperti itu. Jadi ya itulah ilmu telur dan santet masih ada sekarang itu masih ada, karena itu ilmu adat. Sampai akhir kiamat pun masih ada ilmu adat, dan ilmu Allah itu tidak akan bisa masih ada. Makanya abang mengajarkan kepada murid-murid yang belajar VIP itu untuk bagaimana bisa mengobati dirinya, warganya, orang lain, nusa bangsa dan agama. Paling tidak untuk dirinya dan keluarganya. Itu abang ajarkan sampai detik ini sekarang. Ya, dari luar negeri maupun dalam negeri semua. Jadi makanya kalau kejadian kamu ini yang kita samakan dengan cerita yang penabrak itu dengan sekarang kenyataan ini,
Nah, itu benar-benar memang ada yang mau nyantet berarti. Ditambah kamu muntah kan, itu. Dan insya Allah nanti abang bikinkan airnya buat mandi minum di rumah, simpan, jadi air bibit. Ini air bibit, Jangan sampai habis. jangan sampai habis. Dan bacaan yang abang kasih itu dibaca, sama ikhlasnya dibaca, jangan lupa. Ya, Bisa dinali yang ya kalau saya dinali itu ya. Ini tinggal kamu sebelum Fatihah itu kamu masukin satu nama lah yang kamu curigain. Kita nggak sebutin di sini sekarang. Ini abang videoin nih. Jadi biar dukun santetnya biar dengar, biar tahu kalau kamu berobatnya di sini. Jadi biar tarung. Iya, muaranya. Itu tarungnya sama abang. Iya. Tarungnya sama abang. Insya Allah tarungnya sama abang. Yang kamu abang jaga. Insya Allah ya menjaga, insya Allah, dan hakikatnya Allah yang menjaga. Makanya dengan abang ijazahkan Al-Ikhlas itu dan doa Sayyidina Ali membaca jangan setiap hari. Jadi Indonesia Santai aja walaupun kamu nggak pakai Arab nggak usah. Itu aja. Allah Maha tahu kok. Allah Maha adil. Kita mau bahasa Jawa bisa, boleh bahasa Jerman, Inggris, ya kan? I can Pokoknya keyakinan kita deh sama itu Ya, bisa kita gitu. ya, jadi baca itu, kamu ada yang sebutkan namanya juga, seandainya ada yang kamu curigain ya, supaya dia sadar dan taubat. Hanya Engkau yang maha menghukum ya Allah, itu aja. Itu sangat penting. Yang sama Al-Ikhlasnya tadi 7 kali. Napas tuh. Habis sholat, kamu tidur, baca. Dari jalan baca juga. Mohon keselamatan. Insya Allah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Itu ya. Itu aja sih. Ya nanti apa? Bang buatin air ini, ya. Udah dicampur nih sama air bibit. Jadi kamu siapin teko kayak gini, kayak bening gitu ya. Siapin. Jadi ntar buat keluarga minum semua juga. Buat minum, buat mandi. Kalau mandi ambil aja segelas. Pokoknya ya, kayak begini nih. Ini kan tinggal setengah nih. Ini abang suruh tambahin, nggak boleh habis. Ini di tahun 94 Mel. Udah mau pulang haji. Nah, terus waktu abang di Otista, abang pindah bawanya ini, bawa ini sama tas yang isi surat-surat, gitu. Sampai sekarang. Kemarin pulang umroh 2013, 2020 bawa masukin lagi, campur lagi, air zam-zam, air puasa dan lain-lain. Tambah, ini tambah. Mengenai. Pokoknya jangan sampai itu aja, Ya. jangan sampai habis. Jangan. Jadi kalau Meli lagi baca Quran, tiupin tuh di air. Di air itu tiupin. Kalau baca Al-Ikhlasnya tiupin lagi boleh. Jadi ngisi terus. Karena energi ayat Allah itu sangat dahsyat. Paling hebat ayat Allah. Nggak ada. Allah buktikan. Yang hebat hanya Allah yang jago, ayam jago. Oke, insya Allah. Ada apa-apa kamu hubungin abang. Ngaji nggak terjadi apa-apa gitu. Terus gitu pas kemarin, tadi kan ada tuh itu orang dekat rumah gitu, orang mas suami istri bisa gitu, mau diobatin gitu, mau dikeluarin, akhirnya berontak, kena kesini tak. Suruh anak, karena anak. Iya, kamu kan ke adek. Minta perempuan, cuma tenaganya ya Allah. Betul, iya kan emang benar kan bisa. Benar-benar Bisa. itu orang Bisa. itu nunjuk ke si abang, mati lu gitu. Berarti kan kayak ngincer. Iya. Matanya mendelik ke atas putih semua terus gigi dikeluarin. Tenaganya ya Allah kayak apa tahu. Orang kesurupan kan kita perempuan masa Iya. kalah tenaganya. Bisa-bisa kalau kesurupan lagi, kalau ada yang lupa itu, ambil aja air bibit, garam yang banyak, bacain itu Al-Ikhlasnya, anak Pak, pegangin, minumin di mulut dan hidung itu cepat sadar langsung. Harusnya ke hidungnya. Ya hidungnya, biar kelelep. Jadi setannya kelelep, kelelep di laut dia harus gitu. muncratin itu kan. Oh ya, kalau di mulut kan bisa, kalau di hidung kan kalau Iya, masuk, pedes, nah itu iya. langsung sadar. Jadi cepet lah. Jadi muntahnya dia ya. Kalau udah kita tanya-tanya, udah kita obatin karena kesian orang kesurupan itu nanti lemes badannya. Ini sekarang pergelangan tangannya katanya bengkak. Nah makanya itu bisa diurut aja, kasih pentor diurut lah. Sakitan dianya, badan pada sakit katanya, pada Ininya sakit kenapa? Dipegang? dipegang habis ke rumah orang, Iya. dia ngamuk-ngamuk kita kalau itu perabotan orang pada yang merusak kan kita nggak enak lagi. Naganya ampun dipegang tangannya, kakinya ngelilit tendang itu yang itunya yang obat ngelilit tendang sini biru. Iya makanya. Biru gitu naganya. Makanya abang mengajarkan pada murid-murid kalau pegang orang kesurupan itu dia di sini sama di sini. Jangan di sini. Kalau di sini dia begini, bisa mukul dia.
polisi Di sini sama dia. sini nih. Dia kan di sini Iya. siku ya gerakan ini tempelin ke tembok ke ubin. Dia lemes dia nggak bisa ngomong. Giniin tekan. Nah kalau di kaki di sini sama di sini tekan, loh udah. Dia nggak akan bergerak udah. Paham ya? Kalau kamu megang sini, dia bisa mukul. Ingat. Kalau kita megangin kaki di sini dan sini, bisa nendang. Tapi kalau ini ditekuk, plok, udah. Istrinya si AA kesian langsung ditomprok sama adek langsung tonjok langsung dijambak itu ya Allah jadi pada benjol katanya gini aja palanya. Ya berarti jin itu masuk untuk menghancurkan. Gitu. Itu udah ngincer ya. Iya Jadi, main kan kalau banyak dilihat, gitu ya ada ayam Iya. main gitu. Kalau dilihat memang dia ninja sudah agak lama sebenarnya. Agak lama. Jadi mudah-mudahan lah udah keluar semua, ya kan? Ya kamu mandi minum, kalau nggak bisa nggak mandi kaki diangkat aja atau digosok aja ke badan. Gitu ya. Saya bilang sama anak juga, aduh kayak ibadahnya dia ini sholatnya ini kayaknya diperhatiin nih mak. Maji, mau susah dia mak ntar Allah kita ngapain marah-marah tiap subuh kita pukulin pasti bangun sholat bangun sholat. Kenapa kalau kita kan ditolongnya sama ibadah kita sendiri, Maji. Makanya Mami bilang udah sholat, makanya sholat. Kenapa kalau hari kita ke anak kan anak belum ngerti apa-apaan kesian. Jangan sampai kena ke anak, jangan sampai kena ke anak gitu. Kalau kita sendiri kita bisa ngerasain nih, kita bisa tahu nih kita harus kita tolong ke siapa. Tapi kalau anak kan nggak ngerti. Apalagi dia mintanya mati lo kan udah ketahuan. Kalau jin kan kalau kita belum dapat salah satu orang yang mati, makanya berhenti. Iya masih ngubar aja. Masih nguber aja, ntar ada kejadian baru lagi, apa lagi gitu. Capek itu juga. Pernah lagi tidur, dia kayak orang kemasukan. Bapaknya, kita ditonjok. Dia kagak sadar. Bisa begitu. Sampai pada biru saya sininya nih. Kemarin dijambak. Ngirimin jin ke badan. Iya, kayak ngirim jin. Dia apa ketakutan gitu. Pas udah sadar dia ketakutan sendiri. Kok dia bisa begitu gitu. Orang pernah marah juga nggak pernah marah orangnya. Ya udah.